Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menambahkan proses pada daftar anggota ya. Jadi hampir sama tampilannya seperti di daftar buku ini. Ya, tampilannya sama. Nah, yang membedakan jumlahnya ya. Di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau ditambah buku, tambah anggota, nanti jumlahnya hanya ada 5 saja. Oke, kita akan membuat yang sama seperti ini. Dan sekali lagi triknya kita akan copy paste aja. Jadi jangan terlalu repot kita kalau mau membuat. Coba kita cek di sini saya bisa Oke, nah sekarang kita akan buat dulu ya menunya. New fxml di sini daftar anggota ya, sudah kita punya. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita tambahkan juga di controller ya. Kita ganti dulu controller ya. Kita buat dulu aja. Sekarang kita berikan di sini pada daftar anggota, klik kanan new, huruf besar, enter. Oke, ini biarin aja, kita nggak usah mengutak-atik dulu. Kemudian kita lihat di sini ya, ini sudah oke, udah normal ya. Cara cepat, nah ini cara cepatnya adalah sekarang kita masuk ke desainnya daftar buku ya. Ini desainnya, kita lihat desainnya di sini. Kita lihat caranya kita untuk mengkopikan. Ini kita dari teks saja, teks ya, select all atau Ctrl A aja ini, terus kemudian Ctrl C, dikopikan. Kita kembali ke daftar anggota ya. Di sini kita bisa pastiin aja di sini ya. Ini kalau kita mau pastiin, buat apa kita ngeditnya? Nggak, harusnya kita tadi nggak usah ngedit. Editnya setelah kita paste di sini. Setelah kita pastekan di sini, baru di sini kita edit. Nah, sini daftar anggota udah sama. Kemudian mau mengedit di sini juga boleh. Nah, udah. Kita juga sama. Ini sudah di daftar anggota ya. Di daftar anggota, hanya saja namanya masih kode buku. Karena kita baru copy paste, belum kita rename. Nah, untuk kita rename aja namanya di sini. Ya. ID seperti miliknya tambah buku ini ya, seperti di sini. Maaf. Seperti miliknya posisinya bergeser. Ditambah anggota. ID, nama, alamat, telepon, email. ID, nama, alamat, telepon, email. Di sini kita berikan ID anggota. Kemudian di sini kita berikan nama anggota, alamat,
bisa tab, bisa phone ya, kita beri kode yang seperti ini, email. Nah, ini tersedia karena kita nggak pakai ya, jadi kita buang aja. Ini kita buang aja di sini. Udah. Sekarang kita lihat di scene builder-nya. Nah, udah seperti ini. Kita nggak usah membuat baru, memasukkan lagi karena sama yang kita buat. Kecuali kalau nanti desainnya sedikit berbeda, baru nanti desainnya disesuaikan ya menggunakan scene builder nanti. Next berikutnya ya, kita langsung aja di menu tambah anggota ya, maaf, daftar anggota ya. Kita akan isikan datanya sama seperti yang di daftar buku di sini, sama seperti tadi. Oke, ini saya kecilkan gini jadi biar lebih kelihatan jelas ya. Jadi ini ada daftar buku, ini daftar anggota. Data yang ada di sini di daftar buku akan kita masukkan ke dalam daftar anggota. Ya. Caranya copy aja ya, ini tabel view, buku tabel view. Oke, ini ada sesuatu di tabel view. Oke, nggak masalah. Copy di daftar anggota, kita pastein di sini ya. Sudah kita pastikan, kemudian kita ganti kolomnya. Nah, ini sama seperti yang di sini tadi. Ini bukan buku ya, maaf, anggota ya, seperti itu. ID, nama, alamat, telepon, email. Oke. Nama, alamat, telepon, email. Oke. Next, kita sudah membuat. Berikutnya adalah connect ke dalam database. Connect ke dalam database ya. Copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, dalam koneksi ke dalam database ini ada connect list buku, kita ganti dengan. Nah, kita belum membuat ini ya, belum membuat kelas. Nah, ini ada list buku ya, di sini ada buku. Berarti kita harus membuat anggota juga. Di sini ini ada satu kelas buku. Oke, berarti kita harus membuat dulu ya. Kita selesaikan setelah kita membuat kelas anggota. Anggota kita buat, masuk ke dalam buku, kita copy aja ya, kita copy, masukkan di sini. Dia minta konstruktor. Oke, kita berikan konstruktor, tapi nanti belakangan aja. Ini kita ganti dulu sini. ID, nama, alamat, email, telepon dulu. Email, ini nggak pakai, kita buang. Nah, sekarang kita akan menambahkan konstruktor. Klik kanan, generate, konstruktor. Ini sudah dipilih semua. Oke. Nah, ya selesai. Ada satu lagi, di sini ada ditambahkan adalah cat ya. Catnya perlu dibuatkan. Kita juga tambahkan di sini. Klik kanan, generate, getter. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah,
ini sudah cuma gitu aja. Ini kelas anggota. Sama seperti yang ada di buku sini. Kalau kecepatan nanti bisa di slow down nanti videonya ya. Kemudian kita kembali ke daftar anggota. Pada daftar anggota di sini observable list ini buku ya, kelas, ngambil dari kelas. Nah, sekarang kita mengambilnya dari kelas anggota yang barusan kita buat tadi. Nah, ini kita buat anggota. Nah, ini listnya kita berikan aja ke list anggota. Jadi intinya kita hanya merubah aja dari buku ke anggota gitu. Next, di bawahnya di daftar buku, ini copy aja. Ini biarin, nanti juga kita akan menambahkan yang merah-merah, biarin dulu. Init call, oke, kita copy lagi. Ini perhatikan ya, blok kodenya. Ya. Init call ini adalah inisialisasi kolom ya. Singkatannya begitu, kita singkat jadi init call. Nah, kita samakan lagi ID, nama, alamat, ID, nama, tuh lihat tuh warnanya sudah berubah juga sama. Email. Oke, yang bawah ini nggak dipakai. Nah, karena kita hanya ada 5. Nah, ini ID-nya string. Ini sama dengan ID pada di sini nih. ID, nama, alamat, telepon. Oke ya, itu sama, harus sama. Berarti kita akan tuliskan ID, nama, alamat, telepon, email. Oke, udah. Berikutnya adalah load data ya. Ada load data di sini, kita copy paste aja langsung keseluruhan. Oh, nggak terlalu banyak sih. Bloknya dari sini sampai bawah ini. Perhatikan. Kita blok. Copy. Paste di bawahnya. Ctrl V. Ya, kita masuk ke sini. Kemudian ini merahnya hilang karena metodenya sudah disebutkan. Select bintang from buku, kita ganti dengan anggota ya. Biarin. Ini kita nggak pakai tersedia, sehingga buang aja. Karena tidak pakai tersedia, buang aja. Kita nggak pakai tersedia, buang aja. Ya, ini dibuang aja. Perhatikan yang harus dibuang ya. Kita nggak pakai. Select bintang from anggota, di sini kita ganti dengan ID X. Nah, ya. Nama X, ID, nama, alamat, telepon, email ya. Sebetulnya ada cara yang lebih cepat lagi, lebih mudah lagi, tapi saya proseskan seperti ini agar belajar seperti itu ya. Kita mengerti apa yang harus berubah. Telepon, email. Oh, ini bukan email terbit ya. Ini email X ya. Nah, perhatikan di sini. Oke, ini list buku. Berarti list apa tadi di atas? Kita membuat list anggota. Berarti kita berikan list anggota. Kode buku jadi ID. Judul ini berubah jadi nama. Kita kasih spasi.
penulis jadi alamat, penerbit jadi telepon, tahun terbit jadi email. Tersedianya kita buang ya. Apalagi ini. Oh ya, ini buku ya, makanya saya ada apa kok ada error, kita masih belum kita ganti nih, karena kan ini miliknya di sini masih sama, sedangkan yang milik kita anggota ini kan harus kita rubah juga jadi anggota. Sampai kaget kenapa kok ada error. Oke, sudah, ini merah kita ganti, yang merah-merah ini kita ganti jadi anggota. Selesai. Ini oh ya, oke. Cache parameter control. Controllernya kita belum mengganti ya. Ya, tabel view. Nah, ini ya, di sini tabel view-nya masih mengarahkan ke buku ya. Sekali lagi kita harus merubah anggota ya. Oke, mohon maaf karena ternyata kelewatan. Maklum ya, sudah jam 12 malam. Oke, anggota selesai. I hope. Tabel view anggota, daftar anggota. Ya, di sini juga sama, kita harus ganti juga anggota. Oke, ada satu method does not initialize. Oke, kita cek dulu apa yang berbeda pada daftar buku. Oke, ini implement initializable. Oke, kita copy atau sini aja, kita pastiin di sini ya. Oke. Nah, karena ada inisialisasi yang harus dijalankan pada saat form pertama kali dijalankan, dibuka ya. Maksudnya sudah semua, perasaan saya sudah. Nah, karena di sini tidak ada error, maka kita cek errornya pada saat kita tes. Agar bisa berjalan, kita masukkan terlebih dahulu pada main ini ya, daftar anggota. Kita berikan perintah untuk membuka formnya, yaitu form tombolnya itu sendiri. Copy. Ya, ini kok tambah buku ya? Harusnya kan tambah anggota. Kita berikan di sini form tambah anggota. Daftar buku.
daftar buku ya. Kalau di sini form tambah buku. Sedikit memperbaiki. Di sini adalah form daftar anggota. Nah, ini tambah nih, kita ganti dengan daftar anggota. Ya, kita tes. Ya, sudah masuk. Oke, di sini pertama kali jalan tanpa ada error. Ya, biasanya selalu ada error. Oke, ya karena kita copy paste saja. Kita copy paste dan sudah, kan kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ada error, ada daftar buku yang lama itu juga sering ada error pertama kali ya. Di daftar anggota ini kita sudah tinggal copy paste saja sehingga lebih praktis seperti itu. Project kita pada kali ini sampai di sini dulu. Jadi kita baru membuat proses menyimpan anggota, ya, menyimpan buku, kemudian nanti ini menampilkan daftar buku, menyimpan anggota dan menampilkan anggota. Pada proyek yang berikutnya nanti kita akan melakukan proses, yaitu transaksi, proses penyimpanan anggota menyewa buku, ya, seperti itu. Dan nanti kita akan lakukan prosesnya itu di sini, di menu tampilan awal. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu materi video tentang perpustakaan manajer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.